Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas soal-soal tentang geometri. Geometri itu apa sih? Jadi geometri itu biasanya berhubungan dengan bangun ruang, bangun datar, keliling, luas, volume, itu termasuk dalam geometri ya. Nah, sebenarnya soal geometri ini jarang keluar di tes CPNS, tapi kadang juga ada nih soal geometri ini. Jadi walaupun jarang keluar, tapi menurut aku kalian tetap perlu pelajarin geometri ini. Kalau keluar, kalian nggak belajar kan nggak bisa jawab, jadi lumayan tuh satu soal atau dua soal nggak kejawab juga ngaruh banget di nilai. Dan menurut aku, walaupun soal geometri ini jarang keluar, tapi kita nggak ada ruginya untuk belajar karena kita akan mengasah logika kita dan juga kita akan mengasah kecepatan menghitung kita gitu. Karena waktu tes CPNS atau tes kedinasan kita tuh nggak cuma perang dengan keilmuan kita gitu, tapi kita juga perang dengan waktu. Jadi hitung cepat juga perlu ya. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali lihat video aku, di sini aku akan bahas persiapan untuk tes CPNS dan juga kedinasan ya. Jadi kalian bisa lihat video aku yang lain, di situ ada banyak banget contoh-contoh soalnya. Dan jangan lupa di-subscribe juga nih, biar kalian nggak kehilangan channel aku, karena aku sering banget upload-upload contoh soal-soal, dan juga kisi-kisi untuk tes CPNS dan juga kedinasan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke soal yang pertama. Suatu keliling tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 60 cm. Pewangi tersebut, kok tiba-tiba ada pewangi ya? Ini kayaknya maksudnya ada pewangi yang ada di dalam tabung. Jadi ada sebuah pewangi ada di dalam tabung, diameternya 28 cm dan tingginya 60 cm. Nah, pewangi ini mau dituangkan ke dalam botol-botol kecil berbentuk silinder dengan diameter 7 cm dan tingginya 10 cm. Banyak botol kecil yang diperlukan untuk menampung pewangi tersebut adalah. Nah, caranya kita tulis yang diketahui dulu. Di sini ada tabung. Diameter tabung, kita tulis DT aja. Diameter tabung berapa? 28 cm. Dan di sini ada tingginya. Tinggi tabung sama dengan 60 cm. Nah, yang selanjutnya, pewanginya kan mau dituangin ke botol-botol kecil. Botol-botol kecilnya kita tulis aja. Botol kecil. Diameter botol sama dengan 7 cm dan tinggi botolnya sama dengan 10 cm. Nah, caranya kita mau cari banyak botol, adalah dengan membagi volume tabung dibagi dengan volume botol. Kalau volume tabung di sini kan bentuknya tabung atau silinder juga ya. Nah, kalau volume tabung atau silinder itu apa rumusnya? Rumusnya adalah PR kuadrat T. Tentunya kalau di atas yang tabung, di sini T, di sini T, di bawah juga sama rumusnya, PR kuadrat T. Nah, yang di bawah ini karena botol, jadi di sini kita tulisnya RB dan TB. Di sini pi kali R atau jari-jarinya berapa? R-nya belum kita tahu ya. Jadi di sini, dari diameter, kita bisa tahu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah setengah kali diameter. Jadi kali 28. Hasilnya adalah 14. Jadi pi kali 14 kali, karena di sini kuadrat, jadi 14-nya 2 kali ya. 14 kali tingginya berapa? 60 cm. Jadi dikali 60. Dibagi pi. Nah, jari-jari botol kecil berapa? R sama dengan 1/2 dikali 7 atau 7/2. Hasilnya adalah 7/2. Kita tulis 7/2 aja. 7/2. Ingat, karena ini kuadrat, berarti 7/2-nya ada 2 kali. Dikali tinggi botolnya adalah 10 cm. Dikali 10. Ada yang bisa kita coret nggak? Ada ya. Pi-nya kita coret aja. Karena sama. Oh iya, 0 dan 10-nya bisa kita coret juga. Jadi tinggal sisa 14 dikali 14 dibagi 7/2 dikali 7/2. Nah, berarti di sini sisanya berapa? Ada 14 dikali 14 dibagi 7/2 adalah 3,5 dikali 3,5. Kita lihat di sini 14 itu adalah 7 ditambah 7.
Sedangkan 7 itu adalah 3,5 ditambah 3,5. Bener kan? Nah, berarti di sini 7-nya ada 3,5-nya 2 kali. Berarti ini 2 kali, ini juga 2 kali. Berarti 14 dibagi 3,5 hasilnya adalah 4. 14 yang belakang dibagi 3,5 juga hasilnya adalah 4. 4 kali 4, 16. Oh iya, jangan lupa, di sini masih ada sisa 6-nya ya. 6-nya jangan lupa, 16 dikali 6. Hasilnya adalah 96 botol. Jadi jawabannya yang B. Yang perlu diingat di sini adalah rumus volume tabung. Rumus volume tabung adalah Pi R kuadrat T. Oke, untuk soal nomor 1 udah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui diameter alas tabung adalah 21 cm. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 21 cm. Ini apanya? Diameter. Nah, kemudian tinggi tabungnya adalah 20 cm. Tinggi tabung dari sini ke sini, tingginya adalah 20 cm. Diameter ini diameter tabung atau diameter kerucut? Jadi ini sama ya, diameter tabung akan sama dengan diameter kerucut. Tinggi tabung juga akan sama dengan tinggi kerucut. Volume tabung di luar kerucut bisa kita cari. Volume tabung di luar kerucut itu yang mana? Yang bagian sini ya. Bisa kita cari dengan apa? Dengan cara mengurangi volume tabungnya secara keseluruhan ya, dikurangi volume kerucut. Volume tabung tadi apa rumusnya? Pi R kuadrat T. Kalau volume kerucut itu sama kayak volume tabung, tapi di depannya tambah 1/3 Pi R kuadrat T. Karena diameter dan tingginya sama, maka ini dan ini hasilnya pasti sama, cuma beda 1/3 aja. Jadi ini bisa kita keluarin ya. Pi R kuadrat T-nya kita keluarin, buka kurung, atau dikali. Yang ini ada konstantanya nggak di depan? Ada ya. Konstantanya adalah 1. Kalau nggak ditulis berarti konstantanya 1. Dikurangi, yang ini konstantanya berapa? 1/3. Beres deh. Kita masukin aja, pi-nya berapa? 22/7. R-nya berapa? Belum tahu ya. Jadi kita cari R-nya di sini, sama dengan 21 dibagi 2. Jari-jari adalah diameter dibagi 2. Kita tulis aja jari-jarinya 21/2 dikali, ingat R-nya ada kuadrat, berarti R-nya ditulis 2 kali ya, 21/2 kali. Tingginya berapa? 20 cm. 20 dikali, ingat nih, kalau pecahan kayak gini harus kita samain penyebutnya. Di sini 3. Kenapa 3? Karena 1 ini 1/1. 3 bisa dibagi 1, 3 juga bisa dibagi 3. Oke, 3 bagi 1, 3, 3 kali 1, 3. Dikurangi, 3 bagi 3, 1, 1 kali 1, 1. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya. 7 dan 21-nya bisa kita coret. Di sini 3, di sini habis atau sisa 1. 2 dan 22 juga bisa kita coret. Di sini 11, di sini 1. 20 dan 2 juga bisa kita coret. Di sini sisanya 10. Tinggal kita tulis aja sisanya. 11 dikali 3 dikali 21 dikali 10. Yang di bawahnya berapa? Udah tinggal sisa 1 semua ya. Jadi nggak usah ditulis. Dikali 3 dikurang 1, 2 dibagi 3. 3 dan 3 bisa kita coret juga. Jadi sisanya tinggal 11 dikali 21 dikali 10 dikali 2. Nah, ini yang agak PR nih, mengkalikan 21 dan 11. 21 dikali 11 adalah 231 dikali 20. 231 kali 2 adalah 462, tambah 0 yang 1. Jadi, volume tabung di luar kerucut adalah 4620. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Volume daerah yang diarsir adalah, jadi yang diarsirnya yang bagian sini ya. Karena di soal nggak terlihat, jadi aku tunjukin bahwa yang diarsirnya adalah yang di bagian sini. Nah, jadi bisa kita cari nih volume yang diarsir. Volume tabung besar dikurangi volume tabung kecil. Volume tabung besar itu rumusnya Pi
R kuadrat T. Karena ini tabungnya besar, kita tulis saja RB dan R dan TB. Dikurangi, volume tabung kecil juga sama rumusnya, PR kuadrat T. Karena ini kecil, kita tulis saja R kecil dan T kecil. Pi-nya berapa? 22/7. R besarnya berapa? Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah 7 cm. Jari-jari yang besar itu segimana? Segini ya. Berarti 7 cm ditambah dari sini ke sininya 7 cm. Berarti jari-jari yang besarnya adalah 14 dikali 14 karena kuadrat. Tingginya berapa? 20. Dikurangi 22/7 kali, jari-jari yang kecilnya udah kelihatan ya, ini 7 cm. 7 dikali 7 kali tingginya sama, 20 cm. Kita coret aja nih, 14 sama 7-nya. Hasilnya adalah 2. Di sini juga 7 sama 7 kita coret jadi habis ya. Berarti di sini sisanya tinggal 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20 dikurangi 22 dikali 7 dikali 20. Ada yang sama nggak ini? Ada ya, 22 dan 20-nya sama. Berarti bisa kita keluarin aja nih. 22 kali 20 dikali 2 kali 14 dikurangi 7. 22 kali 20 ini hasilnya adalah 440 atau 440. 2 kali 14 adalah 28 dikurangi 7. 440 dikali 28 kurang 7, 21. 440 dikali 21 hasilnya adalah 9240. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dodi akan membuat kotak berbentuk balok dengan perbandingan panjang, lebar, tinggi 4:2:3. Jika panjang kotak 12 cm, luas seluruh permukaan kotak adalah, berarti di sini kita punya perbandingan panjang, banding lebar, banding tinggi. 4:2:3. Ini dari mana? Dari soal ya, 4:2:3. Jika panjang kotak 12 cm, panjangnya 12 cm, maka luas permukaan kotak adalah, yang ditanya adalah luas permukaan kotak. Rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, panjangnya kita udah tahu nih 12 cm. Lebar sama tingginya kita belum tahu. Caranya gampang nih. Jadi 4 bisa ketemu 12, ini dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya 12, benar ya? Berarti semuanya harus dikali 3. Lebarnya 2 dikali 3, hasilnya adalah 6 cm. Tingginya 3 dikali 3, hasilnya 9 cm. Berarti kita udah ketemu semua nih, panjang, lebar, dan tingginya. Sehingga luas permukaan kotak adalah 2 dikali panjangnya 12 kali lebarnya 6 ditambah panjangnya 12 kali tingginya 9 ditambah lebarnya 6 kali tingginya 9. Hasilnya 2. Ingat kali-kalian dulu. 12 kali 6 72 ditambah 12 kali 9 108 ditambah 6 kali 9 54. Kita jumlahin dulu jadi 2 kali 234. Hasilnya adalah 468. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah tempat air berbentuk balok dibuat model berukuran 8 cm x 6 cm x 2 cm menggunakan skala 1:100. Volume tempat air tersebut adalah, jadi di sini ada 8 kali 6 kali 2. Dari sini ya. Nah, skalanya 1:100. Skala sama dengan 1:100. Berarti semuanya yang ini kita kalikan 100 ya. Jadi 800, 600, dan 200. Di sini panjangnya, di sini lebarnya, di sini tingginya. Berarti volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 800, lebarnya 600, tingginya 200.
8 kali 6, 48, dikali 2, 96. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini titik, di sini titik. Berarti 96 juta. Ini satuannya apa? Masih sentimeter kubik. Di sini satuannya semuanya liter. Berarti kita ubah ke bentuk liter. 1 cm kubik itu sama dengan 1 per 1000 liter. Berarti kalau ini mau kita buat ke liter, kita bagi 1000. 96 juta dikali 1 per 1000. Nolnya hilang 3, di sini nolnya hilang 3. Sisanya adalah 96.000 liter. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi di sini kita ketahui panjangnya sama dengan 15 cm, lebarnya sama dengan 10 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Irfan mau buat 10 buah kerangka. Rumus kerangka balok adalah 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. 4 dikali panjangnya 15 cm, ditambah lebarnya 10 cm, ditambah tingginya 5 cm. Berarti sama dengan 4 dikali 15 tambah 10, 25, tambah 5, 30. 4 dikali 30 adalah 120 cm. Ini untuk satu kerangka aja. Tapi Irfan di sini mau buatnya 10 kerangka, berarti tinggal kita kali 10 aja ya. Untuk 10 kerangka sama dengan 120 dikali 10. Hasilnya adalah 1200. Tapi satuannya masih sentimeter. Sedangkan di sini pilihan jawabannya adalah meter semua. Sentimeter ke meter kita bagi 100. 1200 dibagi 100. Hasilnya adalah 12 meter. Karena ini bisa kita coret. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran 6 meter kali 4 meter kali 1 meter. Berarti ukurannya panjangnya sama dengan 6 meter, tinggi lebarnya sama dengan 4 meter, dan tingginya adalah 1 meter. Jika bak tersebut dalam keadaan kosong dan akan diisi air dengan kecepatan air 40 liter per menit. Berarti di sini kita tahu kecepatannya adalah 40 liter per menit. Maka lama waktu mengisi bak adalah, yang pertama kita harus cari di sini adalah volume. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. 6 dikali 4 dikali 1 sama dengan 24 meter kubik. Nah, karena di sini satuannya liter, jadi di sini kita harus buat dalam bentuk liter. Meter kubik kita mau ubah ke liter, itu kita kali 1000. Berarti di sini jadi 24.000 liter. Ingat di sini kita mau carinya adalah waktu. Waktunya kayak gimana carinya? Kita pakai rumus Jokowi lagi nih. Buat kalian yang belum lihat video aku, di situ ada materi atau soal-soal jarak, kecepatan, dan waktu. Kalian bisa lihat dulu biar kalian lebih paham untuk soal yang ini ya. Di sini ada JKW atau rumus Jokowi. Kita mau cari apa? Waktu. Cara cari waktu gimana? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya ini 24.000 liter atau volumenya. 24.000 liter dibagi kecepatannya berapa? 40 liter per menit. Berarti 40 liter per menit. Nolnya hilang, nolnya hilang. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6.
tambah nolnya 2, 600 menit. Di sini satuannya jam semua ya. Berarti kita ubah semua ini jadi bentuk jam. 600 menit berapa jam? 10 jam. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah persegi panjang memiliki luas 128 cm persegi. Berarti kita tulis luas sama dengan 128 cm persegi. Dengan panjang banding lebar sama dengan 2:1. Panjang per lebar sama dengan 2:1. Berarti ini bisa kita buat kali silang. P kali 1 jadi P sama dengan L kali 2 jadi 2L. Berarti panjang sama dengan 2L. Luas ini adalah panjang kali lebar. Hasilnya 128. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2L. Yang ini. Dikali L sama dengan 128. L kali L sama dengan 2L kuadrat. 128. Berarti L kuadrat sama dengan 2-nya kita pindahin. Jadi perperan ya, 128 dibagi 2. L kuadrat sama dengan 64. Berarti L sama dengan akar 64. Hasilnya adalah 8. Lebarnya udah ketemu 8, kita masukin ke sini, bisa kita cari panjangnya. Panjang sama dengan 2 kali 8, karena lebarnya 8. Berarti ya panjangnya hasilnya adalah 16. Keliling, itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya berapa? 16. Ditambah lebarnya 8. Hasilnya adalah 2 kali 24. 2 kali 24 hasilnya 48 cm. Jadi jawabannya yang C. Segitiga PQR, kita gambar aja di sini segitiganya. Di sini ada P, di sini ada Q, di sini ada R. Perbandingan sisi-sisinya adalah P kecil, Q kecil, dan R kecil. P kecil sebelah mana? Di sini P kecil ya. Q kecil sebelah mana? Yang di seberang Q. Berarti Q kecil di sini. R kecil berarti R kecil di sini. P-nya adalah 5. Q-nya adalah 3, R-nya adalah 7. Ingat, ini masih perbandingan. Kalau kita mau cari nilai aslinya, kita harus kalikan sebuah konstanta. Berarti di sini kita kali X semua. Keliling segitiga PQR itu sama dengan P ditambah Q ditambah R. Sama dengan P-nya berapa? 5X ditambah Q-nya 3X ditambah R-nya 7X. Hasilnya berapa kelilingnya? Kelilingnya 120 cm. Berarti sama dengan 120. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 7, 15. X sama dengan 120. Berarti X-nya berapa? 120 dibagi 15. Hasilnya adalah 8. Berarti ketemu nih X-nya 8. Nah, yang ditanya di sini panjang PR. PR itu dari sini ke sini. Berarti yang ditanya adalah Q. Q atau PR sama dengan 3X. 3 dikali X-nya kan udah ketemu. 8 sama dengan 3 kali 8 hasilnya 24. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah segitiga siku-siku memiliki luas 60 cm. Diketahui panjang salah satu sisi penyikunya adalah 8 cm. Kelilingnya adalah, jadi segitiga siku-siku, kita gambar dulu. Di sini luasnya sama dengan 60 cm persegi. Diketahui panjang salah satu sisi penyikunya adalah 8 cm. Misalnya 8-nya di sini, 8 cm. Nah, karena ini yang diketahui luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Setengah, alasnya berapa? 8 ya udah tahu. 8 dikali tingginya kita belum tahu. Tingginya di sini. Berarti kita tulis T aja sama dengan hasilnya 60. 8 bagi 2 adalah 4.
Jadi di sini 4T sama dengan 60. Tingginya adalah 60 per 4. Hasilnya adalah 15. Berarti ketemu nih, tingginya adalah 15 cm. Yang ditanya adalah keliling. Ingat, keliling adalah penjumlahan dari semua sisi. Yang belum kita tahu panjang sisi yang sebelah sini atau sisi miringnya ya. Sisi miring ini bisa kita cari dengan cara Pitagoras ya. Jadi 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya adalah 225. Ini diakarin ditambah 64. Ini diakarin. Hasilnya adalah akar 289. Akar 289 adalah 17. Berarti sisi miringnya adalah 17. Berarti kita bisa dapat kelilingnya penjumlahan dari 17, 15, dan 8. 17 ditambah 15 ditambah 8. Hasilnya adalah 40 cm. Jawabannya yang A. Oke, itu tadi soal-soal tentang geometri. Buat kalian yang punya pertanyaan atau mau sharing-sharing, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di-subscribe channel aku, karena aku masih banyak contoh-contoh soal lainnya, khususnya untuk TIU, CPNS, dan kedinasan. Dan jangan lupa di-like video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!